Wabarakatuh. Kami KTH Rumah Kaum Jayakarta hari ini berkesempatan untuk berbagi ilmu tentang bagaimana cara membuat ekoenzim. Untuk membuat ekoenzim itu bisa menggunakan bahan apa saja. Bisa kulit pisang, bisa kulit nanas, atau buah-buahan lainnya. Nah, kali ini Ayah Didi dari KTH Rumah Kaum Jayakarta akan membuat ekoenzim yang bahannya dari daun kelor. Ini daun kelor konon katanya adalah daun yang mengandung 1.000.000 obat yang mujarab untuk obat apa saja. Konon katanya, menurut analisa dokter, lebih banyak untuk penyakit yang sangat serius seperti kanker dan sejenisnya. Mari kita lihat bahan-bahan yang harus dipergunakan dan alat yang untuk membuat ekoenzim berbahan dasar dari daun kelor. Nah, ini daun kelornya yang sudah disemai, yang kedua adalah air bersih. Ini sudah kita siapkan. Dan yang ketiga bahan utamanya adalah gula. Ini gula tetes tebu untuk sebagai penganalisis dari daun kelor untuk menjadi enzim. Dan ini wadah untuk mencampur air dan gula tetes tebu, dan ini tempat untuk menyimpan bahan yang akan kita jadikan ekoenzim. Nah, untuk gula bisa juga dipakai gula apa saja, gula merah, gula aren, atau gula pasir atau gula putih. Dan ini kebetulan kita punya namanya gula tetes tebu. Nah, daun kelor yang sudah ada kita petik dan kita ambil daunnya saja seperti ini ya, dan batangnya bisa dikeluarkan. Sebetulnya batangnya juga bisa, tetapi supaya lebih cepat untuk memprosesnya maka batangnya kita dibuang. Nah, setelah itu kita ukur berapa untuk air, berapa untuk gula, dan berapa untuk daun kelornya. Perbandingannya orang bervariasi. Ada yang mengatakan satu bahan gula tebu atau tetes tebu, 3 untuk air, dan 3 untuk daun kelornya, untuk bahannya, dan 5-7 untuk airnya. Jadi dicampur. Nah, komposisi ini ingat, 1 untuk gula tetes tebu, 3 untuk bahan, dan 5 atau 10 atau 7 bagian untuk airnya. Mari kita mulai. Pertama kita ambil airnya dulu. Airnya kita pakai gelas ini, kita ambil sampai 5 bagian. Nah, cepat saja. 4, 5. Nah, baru kita ambil air gulanya, gula tetes tebunya. Nah, cukup 1 gelas, lalu kita campur di dalam airnya ya. Nah, aduk supaya merata. Nah, sudah aduk merata gula ini, kita ambil daunnya, daun kelornya. Ini kebetulan kita sudah timbang 3 bagian dari komposisi keseluruhannya. Nah, setelah itu baru kita campur air gula tetes tebu ini
Daun kelor yang sudah dicampur dengan air gula tetes tebu dan air biasa dengan komposisi yang sudah ditentukan tadi, lalu dimasukkan ke dalam satu wadah. Wadahnya apa saja? Bisa ember, bisa apa saja, atau bisa juga ini daun bekas, galon bekas ya, yang sudah tidak terpakai. Usahakan semua kegiatan ini menggunakan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Seperti gelas ini adalah gelas yang berasal dari botol. Ini juga berasal dari bekas-bekas yang kita pakai ulang. Usahakan untuk daur ulang. Setelah itu, air yang masih tersisa juga bisa dimasukkan ya, seperti ini. Nah, sampai semua terendam. Nah, setelah penuh dengan semua ini yang sudah kita buat, lalu kemudian ditutup secara rapat, nah seperti ini ya, dan disimpan di tempat yang teduh, tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Bisa juga nanti setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali ini tutup ini dibuka agar supaya bila terjadi gas itu bisa keluar sendiri. Itu saja untuk hari ini. Kita kegiatannya membuat ekoenzim yang berasal dari daun kelor. Daun kelor sebagai obat sejuta obat yang bisa dimanfaatkan dari pekarangan kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.